Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haryo Kunto Wibisono, SAP MAP, Bapak I Gede Agung Sri Sidi Mantra, Eskom Mkom, dan Bapak Muhammad Deni Pratama, STR Kom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan database. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan tiga orang. Yang pertama, Davin Dewantara Saputra dengan NIM 24091377052. Yang kedua yaitu M. Farel Ersa Farandi dengan NIM 24091377058. Dan yang terakhir, Eriko Eka Chandra, SP, dengan NIM 24091377065. Akan memaparkan hasil laporan akhir semester kami yang berjudul Laporan Kegiatan Implementasi Mengelola Penghasilan Per Hari Sistem Basis Data pada UMKM, Checker menggunakan Excel, Exam, dan Draw.io. Lanjut pada bab 1, pendahuluan. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi, kontribusi terhadap produk domestik bruto yang signifikan, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar, UMKM menjadi tulang punggung yang tak tergantikan. Eh, Tetapi banyak di antaranya belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Salah satunya yaitu UMKM Checker, usaha kuliner yang menjual berbagai menu olahan ceker dengan citra rasa khas dan permintaan konsumen yang cukup tinggi. Namun dalam operasional harian, mereka masih melakukan pencatatan secara manual, baik dalam hal transaksi pembelian hingga cash flow. Hal ini tertentu menimbulkan berbagai risiko seperti duplikasi data, kekeliruan perhitungan, dan ketidakteraturan informasi keuangan. Nah, oleh karena itu, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak, bahkan bagi UMKM skala mikro. Maka dari itu, kami mengangkat SecChecker sebagai mitra implementasi untuk merancang dan menerapkan sistem pencatatan dan pengelolaan data yang efisien dan sederhana. Maka kami mendapatkan beberapa tujuan dari penyusunan laporan di sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan administrasi dari sisi pencatatan seperti pencatatan penjualan, pengelolaan inventaris, dan laporan keuangan sederhana. Yang kedua, yaitu menerapkan Microsoft Excel sebagai alat bantu utama untuk pencatatan keuangan harian. Yang ketiga, yaitu membangun struktur database menggunakan MySQL dalam Exam untuk menyimpan dan mengelola data transaksi. Yang keempat, yaitu merancang media promosi melalui WordPress untuk meningkatkan visibilitas usaha secara digital. Baik, untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengertian Excel. Microsoft Excel adalah program pengelolaan angka yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan secara luas dan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, akuntansi, dan penelitian. Excel merupakan pengguna Excel memungkinkan pengguna untuk mengelola data secara efisien melalui penggunaan rumus dan fungsi. Dengan rumus-rumus seperti sum, average, atau if, pengguna dapat melakukan perhitungan sederhana maupun kompleks secara otomatis. Fungsi-fungsi ini sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan, menganalisis data, penjualan, atau menghitung nilai akademik. Excel juga mendukung format data seperti tanggal, mata uang, dan persentase untuk menyesuaikan tampilan data sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, Excel juga mampu menyajikan data dalam bentuk grafik seperti grafik garis, batang, atau lingkaran, sehingga informasi dapat dipahami secara lebih cepat dan mudah.
Excel adalah alat yang tidak hanya membantu dalam perhitungan, tetapi juga menyajikan analisis data. Penguasaan Excel telah menjadi keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan di era saat ini, karena fungsinya yang sangat luas dan aplikatif di hampir semua sektor pekerjaan. Selanjutnya, database. Database merupakan sistem penyimpanan elektronik yang dirancang dengan mengorganisasikan suatu proses perencanaan, pembaruan, dan pengelolaan informasi dapat dilakukan secara teratur, cepat, dan efisien. Sistem ini dapat Sistem ini menyimpan data dalam format yang saling terhubung, sehingga memungkinkan pembaruan dilakukan secara individu maupun massal tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Penggunaan database ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pelaporan dan analisis, baik itu laporan rutin maupun laporan harian, mingguan, dan bulanan, maupun laporan insidental yang diperlukan secara mendadak. Semua bisa disusun kapan saja tanpa harus menunggu akhir periode kerja. Dengan sistem database yang baik, organisasi dapat merespon kebutuhan informasi dengan cepat, menyusun laporan berkualitas, dan menjaga ketepatan operasional di setiap lini kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang C, kelebihan Excel dan database. Yang pertama, Excel. Microsoft Excel memiliki berbagai kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat dalam pekerjaan maupun pendidikan. Salah satunya adalah kemampuannya untuk melakukan perhitungan secara otomatis menggunakan rumus. Berikut ini adalah beberapa kelebihan utama dari Microsoft Excel. Yang pertama, mudah digunakan. Excel memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Yang nomor dua, mempermudah perhitungan. Dengan bantuan rumus-rumus yang sudah tersedia, Excel sangat membantu dan dalam melakukan perhitungan secara otomatis. Mulai dari perjumlahan rata-rata hingga perhitungan yang lebih rumit dapat dilakukan dengan cepat. Dan nomor tiga, dapat menampung data dalam jumlah besar. Excel mampu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah yang banyak. Hal ini sangat berguna untuk membuat laporan, daftar inventaris, data keuangan, atau hasil penelitian. Yang keempat, membantu dalam analisis data. Fitur seperti filter, sortir, dan pivot table memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan dan menganalisis data dengan lebih mudah. Ini sangat membantu saat ingin melihat pola atau menarik kesimpulan dari data yang ada. Yang nomor lima, penyajian data lebih menarik. Excel menyediakan berbagai macam grafik dan diagram yang bisa digunakan untuk menampilkan data secara visual. Ini membuat laporan atau presentasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Yang keenam, bisa digunakan untuk otomatisasi. Dengan fitur makro, Excel bisa digunakan untuk mengotomitasi pekerjaan yang berulang. Misalnya membuat laporan mingguan dengan format yang sama bisa dilakukan dengan hanya satu klik. Nomor 7, cocok untuk berbagai keperluan. Excel bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti mencatat pengeluaran maupun untuk keperluan profesional, seperti membuat laporan keuangan atau analisis data perusahaan. Yang nomor 8, mudah diakses dan dibagikan. File Excel bisa dibuka di banyak perangkat dan mudah dibagikan lewat email atau penyimpanan cloud seperti OneDrive atau Google Drive. Ini memudahkan kerjasama dengan orang lain. Oke, yang B selanjutnya yaitu database. Yang pertama, penyimpanan terstruktur dan rapi. Database memungkinkan data tersimpan dalam format yang terorganisir sehingga memudahkan dalam pencarian, pengelompokan, dan pemrosesan data. Struktur ini sangat membantu pelaku usaha dalam menjaga ketertiban informasi usaha mereka. Yang kedua, data akses yang cepat dan efisien. Sistem database dirancang agar pengguna dapat mengakses dan menampilkan data dengan kecepatan tinggi. Hal ini sangat bermanfaat dalam proses pembuatan laporan atau saat dibutuhkan data. Hal ini sangat bermanfaat dalam proses pembuatan laporan atau saat dibutuhkan data secara mendadak. Yang ketiga, mendukung akses banyak pengguna multi-user.
Database dapat digunakan oleh lebih dari satu orang secara bersamaan atau menimbulkan konflik atau kehilangan data. Fitur ini mendukung kolaborasi tim dalam mengelola usaha. Yang keempat, keamanan data lebih terjamin. Penggunaan database memungkinkan pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat melihat atau mengubah data tertentu. Yang kelima, kemudahan dalam pembaruan dan pengelolaan data. Data dalam database dapat diperbarui dengan perintah yang efisien tanpa harus mengedit satu persatu. Yang keenam, integrasi antar data lebih mudah. Setiap tabel dalam database dapat saling terhubung, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap keterkaitan antar aspek usaha seperti penjualan, stok, dan supplier. Yang ketujuh, minim risiko duplikasi dan kesalahan input. Mekanisme validasi dalam database membantu mengurangi kemungkinan duplikasi data dan kesalahan input, sehingga data yang tersimpan lebih akurat dan dapat dipercaya. Yang terakhir, yang delapan, dapat menangani data dalam skala besar. Database dirancang untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Seiring dengan pertumbuhan usaha, sistem ini tetap dapat digunakan tanpa perlu mengganti platform baru. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil wawancara. Pada wawancara, kita melakukan wawancara pada narasumber eh, pada hari Kamis tanggal 1 Mei dengan via daring WhatsApp. Nah, jawab sebagai berikut. Yang nomor satu, menu penjualan apa saja yang tersedia di UMKM Ceker Pedas. Di UMKM kami ada menu ceker pedas, ceker siram salted egg, ceker siram bell pepper, ceker siram sambal matah, ceker platter, indomie goreng plus ceker, indomie nyemek plus ceker. Pertanyaan nomor dua, bahan apa saja yang digunakan untuk membuat menu-menu tersebut? Jawabannya, bahan yang digunakan itu ceker, tepung terigu, cabai, bawang putih, bawang merah, serai, daun jeruk, margarin, roiko, salted egg, roiko ayam, garam, gula, lada, kecap, saus tiram, saus black pepper, telur, indomie, ayam, sama minyak goreng. Pertanyaan nomor tiga, sehari penjualan bisa habis berapa porsi? Jawabannya, satu hari bisa 60 porsi atau kadang lebih. Pertanyaan nomor 4, apakah ada sisa dari satu hari penjualan sesuai jumlah porsinya dan apakah digunakan kembali untuk besoknya? Jawabannya, iya. Biasanya dalam sehari ada sisa dan itu digunakan kembali untuk besoknya. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu gambar diagram flowchart pada UMKM Setceker. Dalam pengelolaan data yang efektif, diperlukan rancangan sistem yang mampu menggambarkan hubungan antar komponen informasi secara jelas dan terstruktur. Salah satu cara yang digunakan adalah merancang struktur database adalah dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Gambar ERD di atas menunjukkan hubungan antar entitas pada sistem administrasi UMKM Ceker Pedas yang berfokus pada pengelolaan data barang, transaksi, dan konsumen. Selanjutnya penjelasan ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram biasanya digunakan dalam dunia software engineering untuk merancang skema database agar struktur data yang akan dibangun lebih mudah dipahami. Diagram ini membantu menggambarkan entitas seperti pengguna, produk, transaksi, atribut dari masing-masing entitas, serta hubungan di antara mereka. Dengan tampilan visual yang jelas, tim pengembangan dapat melihat gambaran umum sistem sejak awal, hingga proses perencanaan menjadi lebih terstruktur dan risiko kesalahan desain bisa diminimalkan. Selain berguna untuk merancang sistem, ERD juga dapat diterapkan pada database yang sudah berjalan. Dalam konteks ini, diagram digunakan untuk memahami lebih dalam cara sistem bekerja yang sudah ada, termasuk menelusuri alur data dan relasi antar bagian dalam sistem tersebut. Selanjutnya yaitu model data. Dalam
perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD, terdapat tiga jenis model data yang dapat digunakan, yaitu konseptual, logikal, dan fisikal. Ketiga model tersebut mempresentasikan tahapan dan detail informasi yang berbeda. Yang pertama, konseptual data model. Konseptual data model adalah gambaran sederhana dan umum tentang data yang akan disampaikan dalam sistem, tanpa masuk ke detail teknis. Model ini berfokus pada hal-hal besar seperti objek utama atau entitas dan bagaimana mereka saling berhubungan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang struktur data secara keseluruhan agar semua orang, termasuk yang bukan teknis, bisa mengerti bagaimana data akan dikelola. Yang kedua, data model logikal. Logikal model Logikal data model adalah gambaran yang lebih detail tentang data dibandingkan dengan konseptual model. Model ini menjelaskan entitas, atributnya, dan bagaimana hubungan antar entitas terjadi, termasuk jenis data yang digunakan. Namun model ini bersifat konseptual dan belum masuk ke cara teknis penyimpanan data. Logical data model membantu mempersiapkan desain database yang lebih tepat dan terstruktur sebelum tahap implementasi. Yang ketiga, physical data model. Physical data model adalah gambar paling rinci tentang bagaimana data akan disimpan secara teknis dalam database. Model ini menjelaskan struktur tabel, tipe data yang tepat, indeks, kunci utama, dan aturan lainnya yang diperlukan untuk mengoptimalkan penyimpanan dan akses data. Selanjutnya, komponen utama. Yang pertama, entity. Entitas adalah salah satu komponen utama yang paling penting. Entitas ini bisa dianggap sebagai objek nyata atau konsep yang ingin disampaikan informasinya dalam sistem. Bisa berupa orang seperti pelanggan, benda seperti produk, atau kejadian seperti transaksi. Di dalam ERD, entitas biasanya digambarkan dengan kotak persegi panjang, dan setiap entitas akan memiliki jumlah informasi pendukung yang disebut atribut. Selanjutnya, atribut. Atribut ini adalah bagian yang menjelaskan lebih rinci tentang entitas. Misalnya, jika kita punya entitas bernama mahasiswa, maka atributnya bisa berupa nama, NIM, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Selanjutnya, garis hubung. Garis hubung dalam ERD menunjukkan bagaimana dua entitas saling berkaitan dan berinteraksi. Garis ini menggambarkan seberapa banyak data dari satu entitas bisa berhubungan dengan entitas lain, serta apakah hubungan tersebut wajib atau opsional. Selanjutnya, relationship. Relationship dalam ERD adalah cara untuk menunjukkan hubungan antar dua entitas, seperti siapa yang berhubungan dengan siapa. Hubungan ini menjelaskan bagaimana data di satu entitas terhubung dengan data di entitas lain. Misalnya, satu pelanggan bisa punya banyak pesanan. Relationship juga membantu menjelaskan aturan main hubungan tersebut agar sistem lebih teratur dan mudah dipahami. Relationship sering digambarkan dengan simbol-simbol di ujung garis hubung seperti bantuan untuk data entitas A berhubungan tepat dengan satu data entitas B. Selanjutnya, one to many. Satu data entitas A bisa berhubungan dengan banyak data entitas B. Dan selanjutnya, many to many. Banyak data entitas A bisa berhubungan dengan banyak data entitas B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mick Mural. Oke, selanjutnya yaitu implementasi administrasi UMKM Checker. Yang pertama Excel, tabel manajemen inventaris. Di dalam manajemen inventaris, kami melakukan analisis terhadap proses pembelian, penjualan, keuntungan, dan juga pencatatan stok barang pada UMKM yang menjadi objek observasi kami. Kami juga menyertakan rincian administratif terkait
serta rumus-rumus Excel yang digunakan untuk perhitungan. Yang selanjutnya yaitu tabel pembelian. Pada administrasi di atas, harga untuk mengisi kolom harga rata-rata menggunakan harga beli atau jumlah beli. Sumif adalah salah satu Excel yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentang dengan syarat tertentu, kriteria. Fungsi ini sangat berguna saat kita ingin menghitung total kita berdasarkan kategori tertentu dari data yang besar. Pada administrasi di atas, kami menghitung total pembelian dengan fungsi rumus sebagai berikut. Struktur fungsi SUMIF, sum range, kolom yang ingin dijumlahkan. Critical range, kolom tempat syarat pertama dicek. Critical kriteria satu, nilai kriteria pertama yang harus dipenuhi. Kriteria range 2, kriteria 2 syarat kedua opsional bisa ditambahkan sebanyak yang dibutuhkan. Jika diinterpretasikan maka eh, SUMIF table transaksi, transaksi value table transaksi, kode barang bebas table transaksi, penjualan pembelian, pembelian. Oke. Yang selanjutnya yaitu tabel penjualan. Pada tabel penjualan di atas, untuk mengisi kolom harga jual menggunakan sama dengan harga beli dan jumlah beli. Pada administrasi di atas, kami menghitung total pembelian dengan fungsi rumus sebagai berikut. Struktur fungsi SUMIF, SUMRANGE, kolom yang ingin dijumlahkan. Critical range 1, kolom tempat syarat pertama dicek. Kriteria 1, nilai atau kriteria pertama yang harus dipenuhi. Kriteria range 2, kriteria 2 syarat kedua opsional bisa ditambahkan sebanyak yang dibutuhkan. Jika diimplementasikan maka SUMIF table transaksi value table transaksi kode barang B32 table transaksi penjualan pembelian penjualan. Oke, selanjutnya itu tabel transaksi. Tabel pada gambar tersebut menampilkan data transaksi keuangan UMKM Checker selama periode 1 bulan. Selama transaksi mencakup informasi seperti kode barang, nama atau deskripsi barang, jenis transaksi, pembelian atau penjualan, harga satuan, jumlah barang dan nilai total transaksi yang dihitung berdasarkan data tersebut. Kami menggunakan salah satu fungsi pencarian paling umum di Microsoft Excel, yaitu VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dimanfaatkan untuk mencari harga satuan atau informasi spesifik dari suatu produk berdasarkan nama atau kode barang. Dengan demikian, pengguna tidak perlu menginput ulang harga barang setiap kali mengisi transaksi. Namun cukup dengan mengisi nama barang, harga akan muncul otomatis dari tabel referensi. Struktur fungsi VLOOKUP, VLOOKUP, lookup value, table array, cool index num, range lookup. Yang pertama lookup value, nilai yang dicari contoh ceker ayam. Yang kedua table table array, tabel sumber data, misalnya tabel inventory. Cool index num, nomor kolom dari mana data diambil, misal misal kolom kedua. Range lookup false, artinya pencarian harus tepat sama. Exact match. Jika diinterpretasikan maka lookup C57 table inventory 2 false. Selanjutnya yaitu cash flow. Cash flow pada tanggal 30 April 2025, pembelian bahan baku 13.420.000 rupiah, penjualan 43.646.000 rupiah, saldo akhir 30.226.000 rupiah, dan jumlah total hasilnya 43.646 rupiah. Ribu rupiah. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu SQL. Yang pertama, membuat tabel barang. Tabel barang menyimpan informasi barang, termasuk kode barang, jenis barang, dan jumlah stok. Rumus yang digunakan yaitu create tabel barang yang berisikan kode barang, jenis barang, dan jumlah. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti di bawah. Selanjutnya, tabel transaksi. Tabel transaksi menyimpan catatan transaksi pembelian dan penjualan yang seperti kode transaksi dan barang, jenis barang, tipe transaksi, dan tanggal, jumlah, harga per unit, dan total harga. Rumus yang digunakan yaitu create table transaksi yang berisikan kode transaksi, kode barang, jenis barang, tipe transaksi, tanggal transaksi, jumlah,
harga, dan total barang. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti gambar di bawah. Selanjutnya, membuat tabel konsumen. Tabel konsumen menyimpan informasi data konsumen yang melakukan transaksi barang yang dibeli, kode transaksi, nama, email, dan nomor HP. Rumus yang digunakan yaitu create tabel konsumen yang berisikan jenis barang, kode transaksi, nama konsumen, email, nomor HP, dan memberikan hasil seperti gambar di bawah. Selanjutnya yaitu daftar barang dan transaksi. Rumus yang digunakan yaitu select, select B, jenis data barang yang berisikan jenis barang, jumlah, dan transaksi. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti gambar di bawah. Selanjutnya yaitu jumlah barang dibeli per konsumen. Rumus yang digunakan yaitu select kode transaksi. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti gambar di bawah. Selanjutnya yaitu rata-rata barang dibeli konsumen. Rumus yang digunakan yaitu select kode transaksi. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti gambar di bawah. Selanjutnya penjualan tertinggi. Untuk mengetahui jumlah penjualan tertinggi yaitu menggunakan rumus select T barang, T jenis, MAC, S penjualan tertinggi. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti gambar di bawah. Selanjutnya yaitu penjualan terendah. Rumus yang digunakan yaitu select kode barang, jenis barang, min, jumlah as unsigned, as penjualan terendah. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti di bawah. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan penggunaan WordPress sebagai promosi penjualan. WordPress sendiri adalah sebuah content management system yang bersifat open source, di mana digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan situs web atau blog secara mudah dan efisien. Nah, ada beberapa dua versi utama dari WordPress. Yang pertama yaitu WordPress.com, yang di mana ini cocok digunakan untuk pengguna yang masih pemula. Yang kedua yaitu WordPress.org atau self-hosted, yang di mana merupakan versi yang bisa diunduh dan dipasang pada server sendiri. Nah, dalam implementasi WordPress, kami membuat situs WordPress dengan alamat domain seccheckerwordpress.com. Nah, dalam pembuatan proses WordPress kami, yang pertama yaitu pembuatan akun dan domain. Langkah awal dalam membuat akun melalui situs wordpress.com, yang dimana digunakan email yang aktif dan username yang sesuai dengan nama usaha. Setelah itu, memilih domain atau situs yang bernama setchecker.wordpress.com agar mudah dikenali dan konsisten dengan brand usaha. Selanjutnya, pemilihan paket dan tujuan website. Karena kami menggunakan wordpress.com, maka kami memilih paket gratis untuk pemula. Selanjutnya yaitu pengisian identitas website, yang di mana tampilannya akan seperti ini. Hmm. Jadi kami mengisi judul situsnya yang bernama Set Checker, lalu ada slogan dengan isi ada aksi yang menimbulkan reaksi, lalu untuk icon situs seperti ini. Nah, selanjutnya
Setelah itu klik untuk simpan perubahan. Nah, setelah ini selanjutnya memilih tema yang akan dipilih, yang akan digunakan. Kami memilih tema yang gratis dengan tema seperti ini, lalu klik untuk menyesuaikan. Nah, setelah memilih tema yang akan digunakan, maka selanjutnya akan eh, ke tampilan lalu ke editor. Nah, di sini adalah tampilan dari editor, di mana kita bisa bebas mengatur atau mengedit bagaimana tampilan yang akan kita gunakan. Di sini ada navigasi, lalu ada halaman, template, dan pola. Nah, di sini juga ada eh, di sini juga ada sebentar, mohon maaf. Di sini juga ada eh, halaman pertama yaitu dashboard atau home, menampilkan beberapa eh, deskripsi singkat atau deskripsi umum mengenai UMKM Checker, yang dimana di awal akan tampilannya seperti ini, lalu dilanjut dengan best seller dan menu makanan dan minuman, lalu juga ada filosofi dari Checker, dan yang di bawah yaitu ada logo, lalu slogan, dan juga ada tentang kami, hubungi kami dengan nomor, dan juga ada eh, media sosialnya berupa Instagram dan TikTok. Nah, selanjutnya eh, halaman selanjutnya bisa ke hubungi kami. Sebentar, mohon maaf. Nah, jika kita sudah eh, menyambungkan navigasinya, maka akan eh, menampilkan sebuah halaman baru jika mengklik tentang kami ini. Tampilannya akan seperti ini. Di sini tentang kami adalah sebuah latar belakang atau alasan mengapa Sekceker ini terwujud atau terhasilkan. Dan di sini juga ada kontak personnya. Di bawah juga ada seperti dashboard. Oke, selanjutnya di halaman selanjutnya ada hubungi kami. Di hubungi kami ini ada hari dibukanya kapan dan jamnya juga dibukanya kapan. Selanjutnya ada tempatnya di mana di Jalan Sultan Agung Jember, dan juga di sini juga ada kontak personnya. Jadi kami memiliki tiga halaman utama yang di mana ada home, beranda, lalu ada tentang kami, dan juga yang terakhir ada kontak. Nah, dari situ setelah eh, menyelesaikan editing pada situs, kami eh, melakukan publikasi dan penyebaran, yang di mana link website dibagikan melalui WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, baik, untuk selanjutnya kita sampai pada bab penutup. Berdasarkan hasil kegiatan kami, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Excel sangat membantu pencatatan transaksi
baik secara transaksi harian, pengelolaan stok, serta perhitungan laba secara otomatis. Sehingga eh, bisa membuat proses pencatatan lebih praktis. Yang kedua yaitu database SQL dapat menyimpan data lebih rapi, aman, dan mudah untuk dianalisis. Dan yang terakhir yaitu website WordPress, yang dimana bisa menjangkau pelanggan lebih luas dan juga memperkuat branding digital. Nah, dari ketiga alat ini dapat bekerja sinergis dan sangat cocok untuk digunakan oleh UMKM dalam proses transformasi digital secara bertahap dan murah. Dari kesimpulan tersebut, kami dapat menyarankan kepada UMKM, khususnya UMKM ceker, yang pertama yaitu menjaga konsistensi dalam mencatat transaksi setiap hari. Yang kedua, mempelajari fitur lanjutan Excel dan SQL untuk analisis lebih dalam sehingga bisa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses penjualan. Yang terakhir, yaitu bisa terus mengelola konten website dengan rutin agar tetap relevan dan menarik perhatian konsumen. Nah, dengan demikian presentasi dari kami, semoga paparan ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana digitalisasi sederhana bisa diterapkan di sektor UMKM. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami siap menerima pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.